Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang ulama yang begitu luar biasa, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diberikan beberapa kelebihan dibanding manusia-manusia biasa yang lain. Di antaranya, beliau diberi kekaromahan atau kemuliaan bahkan sejak masih bayi. Bagaimana kisahnya? Sebelum kita lanjut, silahkan dukung channel kami dengan cara like, share, dan subscribe. Kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani begitu banyak dan beragam. Begitupun dengan silsilah beliau yang ada khilaf di antara ulama. Oleh karena itu, kalau di pembahasan channel ini ada perbedaan cerita dengan yang lain, maka itu mungkin wajar karena memakai referensi yang berbeda. Pemirsa yang budiman, sebelum Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lahir ke dunia, beliau sudah menyandang status sebagai anak yatim. Ayahnya meninggal sebelum beliau lahir, dan ketika sudah genap usia kehamilan ibunya, yaitu Fatimah binti Abdullah As-Sumai, lahirlah seorang bayi laki-laki yang begitu cantik pada tanggal 1 bulan Ramadan, atau riwayat yang lain mengatakan tanggal 2 Ramadan tahun 470 Hijriah yang bertepatan dengan 1077 Masehi di Jailan, Iran. Beliau diberi nama Abdul Qadir. Dari semenjak bayi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah menunjukkan akan menjadi orang alim yang besar. Beliau sudah dikasih kehormatan atau kekaromahan, di antaranya ketika disusui di siang hari, si bayi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak akan mau menyusu. Dia akan mau menyusu kalau sudah tiba waktunya malam, hingga ibunya menyadari bahwa ternyata bayinya itu sedang berpuasa. Hal ini menjadikan dari semenjak bayi pun beliau sudah menjadi panutan orang. Kalau kebetulan hari mendung dan kelihatan sudah gelap, tetapi si bayi itu belum mau menyusu, itu menandakan bahwa matahari belum tenggelam, maka orang-orang belum berbuka puasa. Hingga akhirnya si bayi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dijadikan sebagai hitungan kapan mulai puasa Ramadan dan kapan berakhirnya. Kalau si bayi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mau menyusu pada siang hari, berarti orang-orang tidak akan jadi berpuasa. Akan tetapi, kalau si bayi itu tidak mau disusukan, maka orang-orang akan mulai berpuasa karena menandakan sudah masuk bulan Ramadan. Hal ini juga menandakan bahwa sejak masih kecil pun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mengetahui permulaan dan akhir Ramadan. Pemirsa yang budiman, inilah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika masih bayi. Adapun ketika beliau sudah beranjak besar, saat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memasuki masa remaja, guru tempat ia belajar sudah merasa kewalahan untuk mengajarnya karena saking cerdasnya. Hingga beliau, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dianjurkan untuk melanjutkan belajar ke Baghdad yang merupakan kota ilmu pada waktu itu. Akhirnya, Syekh Abdul Qadir meminta izin pada ibundanya untuk pergi menuntut ilmu ke Baghdad. Awalnya memang tidak diberi izin karena jauhnya kota Baghdad dan kecintaan si ibu yang masih muda itu pada buah hatinya yang semata wayang. Namun dengan alasan yang tepat, akhirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diizinkan dan diridhoi untuk pergi menuntut ilmu. Pemirsa yang budiman, berangkatlah si pemuda Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan bekal dari ibunya uang sebanyak 80 dirham saja. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dititipkan pada kafilah yang akan pergi ke Baghdad. Sebelum beliau berangkat, ibunya berpesan kepadanya bahwa ingatlah pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah sekali-kali kamu berbohong
berkatalah yang benar." Dan dengan mencium tangan ibunya, berangkatlah si pemuda Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersama rombongan. Pemirsa yang budiman, saat di tengah perjalanan, rombongan ini dihadang oleh segerombolan perampok yang haus darah dan rakus harta, sehingga seluruh rombongan terpaksa untuk menyerah. Si pemuda Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hanya bisa menonton. Beliau pun ditanya oleh perampok itu dengan kasarnya, "Hai anak muda, apakah kamu punya uang?" Dengan tenang dan jujurnya beliau menjawab, "Ada, hanya 80 dirham saja di kantong bajuku." Pemirsa yang budiman, melihat kejujuran seorang anak muda yang masih sangat belia, perampok yang bengis itu pun menjadi takjub. Kemudian dia berkata, "Hai anak muda, mengapa kamu polos sekali menceritakan uangmu? Seandainya kamu mengatakan tidak, tentu saya tidak akan mengetahui bahwa kamu punya uang." Si anak muda, Syekh Abdul Qadir pun menjawab, "Ibu saya berpesan, sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya saya jangan berbohong pada siapapun, bahkan dalam keadaan pahit seperti ini sekalipun." Mendengar jawaban itu, hati perampok itu pun terenyuh luluh lantah dengan sinar hidayah. Dia pun segera melapor ke pimpinannya dan menceritakan perihal kejujuran si pemuda tersebut. Kepala perampok yang terkenal bengis itu pun akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dengan semua anak buahnya. Pemirsa yang budiman, asbab kejujuran si pemuda Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mereka sadar akan dosa-dosa yang pernah ia lakukan bertahun-tahun. Pikir mereka, anak kecil saja sudah tahu akan bahaya dosa walau hanya sekedar berbohong sekali saja. Apalagi dosa yang jauh lebih besar seperti yang kita lakukan hingga saat ini. Mereka pun kemudian mengembalikan semua harta yang telah mereka rampas dari rombongan tersebut. Dan betapa senangnya rombongan itu, terlebih lagi melihat si perampok yang terkenal bengis itu sadar akan pekerjaan yang dia lakukan selama itu dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang budiman, rupanya keikutsertaan si pemuda Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membawa rahmat yang besar pada waktu itu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe. Aktifkan loncengnya untuk notifikasi kisah-kisah tauladan lainnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.